اصحى يا نايم وحد الدايم لا إله إلا الله رمضان كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat ilahi Robbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tak terhingga. Salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kalau kita pikir-pikir sifat Nabi Muhammad SAW dibanding kita bedanya hanya sedikit. Kalau Nabi Muhammad SAW sedikit makan, sedangkan kita sedikit-sedikit makan. Kalau Nabi Muhammad SAW sedikit tidur, sedangkan kita sedikit-sedikit tidur. Kalau Nabi Muhammad SAW sedikit bicara, tetapi kita sedikit-sedikit bicara. Jadi bedanya hanya sedikit. Baik ananda solih dan solihah yang dirahmati Allah dan mudah-mudahan masih semangat berpuasanya. Izinkan Ibu menyampaikan kultum pada sore hari ini yang berjudul Fikih Shaum. Nah, shaum berasal dari kata soma yasumu shauman, yang artinya menahan diri dari sesuatu. Perlu kita ketahui, puasa itu sangat bermanfaat bagi kesehatan jasmani. Mengapa demikian? Karena dengan puasa, makan dan minum itu sudah diatur dengan waktu yang sudah ditentukan. Karena itu, maka orang yang berpuasa sudah mengawali persiapan diri untuk memasuki kelompok orang yang dalam kategori muttaqin. Apalagi jika puasanya tidak hanya sekedar memindahkan makan pagi dengan sahur dan makan malam dengan berbuka. Tetapi sebaiknya orang yang berpuasa mengisi kegiatan kesehariannya dengan hal-hal yang bermanfaat dan positif. Contohnya seperti bertarawih di malam harinya, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahu yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut sudah jelas ya bahwa berpuasa hukumnya wajib bagi umat Islam. Kemudian puasa juga ada banyak macamnya, tidak hanya puasa Ramadan saja. Yang pertama ada kategori puasa wajib. Apa saja yang masuk ke dalam puasa wajib? Yang pertama ada puasa bulan Ramadan, yang kedua puasa nazar, yang ketiga puasa kifarat. Nah, yang kedua kategori puasa sunnah. Puasa sunnah yang pertama ada puasa Syawal, yang kedua ada puasa Zulhijjah, yang ketiga ada puasa Arafah, ada puasa Tarwiyah, yang keempat ada puasa Senin dan Kamis, yang kelima ada puasa Daud, yang keenam ada puasa Asyura atau Muharram. Kemudian, apa saja yang dapat membatalkan puasa? Nah, ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa kita. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, berjima. Yang ketiga,
muntah dengan sengaja, kecuali ketika mabuk perjalanan ya. Yang keempat, memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh secara sengaja seperti dari hidung sampai ke tenggorokan, lubang mulut, lubang telinga, dan yang lainnya. Yang kelima, keluar darah haid. Nah, ketika kalian sedang berpuasa di tengah hari keluar darah haid ya bagi yang perempuan, maka puasanya batal dan harus diqodho. Kemudian apa saja yang dapat merusak pahala puasa kita? Nah, seseorang yang puasanya hanya sekedar memindahkan kebiasaan makan saja, tetapi tidak menghindari hal-hal yang merusak pahala puasanya, contohnya seperti tidak melaksanakan sholat wajib, berbohong, durhaka kepada orang tua, bergibah, mengadu domba, penyakit hatinya contohnya seperti iri, dengki, sombong, terus berkata-kata yang tidak baik ya. Nah itu maka nilai ibadah puasanya akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi kam min shaimi laisa min siyamihi illal ju'i wal 'atsyi, yang artinya tidak sedikit yang berpuasa akan tetapi tidak memperoleh pahala apapun kecuali hanya haus dan lapar. Nah, jadi ibadah puasa itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Kita tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi juga menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat atau menghindari maksiat. Kemudian, ibadah puasa yang dilakukan di bulan Ramadan 1 bulan penuh menjadi semakin bertambah pahalanya jika disempurnakan dengan ibadah tarawih, tadarus Al-Quran, beriktikaf di 10 malam terakhir Ramadan yang diutamakan di malam-malam ganjil dengan harapan dapat menemui malam Lailatul Qadar. Dan terakhir ditutup dengan membayar zakat fitrah. Ya, baik Anda sholih dan sholihah, mudah-mudahan kalian semua tetap semangat berpuasanya dan puasa kalian tidak akan menjadi amal ibadah yang sia-sia atau hanya sekedar menahan haus dan lapar ya. Jadi itu saja yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.